Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai akuntansi syariah, khususnya sejarah akuntansi syariah. Adapun referensi dari presentasi ini adalah buku Bapak Taufan Maulamin dan Sartono tahun 2022. Pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi. Sebelum adanya peradaban Islam, dua peradaban besar di dunia adalah peradaban Romawi dan Persia. Pada saat itu telah digunakan akuntansi dalam bentuk perhitungan barang dagangan oleh para pedagang. Kemudian, perhitungan itu dilakukan untuk mengetahui perubahan untung, rugi, dan mencatat utang piutang. Lalu pada masa Rasulullah, berkembanglah praktik akuntansi dengan perintah mencatat transaksi tidak tunai dan zakat. Sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita ketika melakukan transaksi secara tidak tunai, maka harus dicatat. Adapun perkembangan setelah berdirinya pemerintahan Islam, yang pertama, kondisi setelah berdiri dan berkembangnya pemerintahan Islam, penyebaran Islam ini telah memperluas penggunaan angka Arab. Jadi penggunaan angka Arab menyebar luas ditandai dengan adanya angka 0 ke berbagai wilayah di dunia. Yang kedua, pencatatan transaksi tidak tunai menjadi tradisi yang mendorong partnership. Kemudian, kewajiban zakat telah mendorong pemerintah untuk membuat laporan keuangan Baitul Mal secara periodik, dan juga mendorong para pedagang muslim untuk mengklasifikasikan harta sesuai dengan ketentuan zakat. Jadi ketika hartanya itu sudah sesuai dengan ketentuan zakat, maka mereka harus membayar zakat. Kemudian, pentingnya akuntan dalam keputusan ekonomi. Ada kutipan Imam Asy-Syafi'i tentang pentingnya informasi dalam buku akuntansi, di mana kutipan dari Imam Asy-Syafi'i ini berbunyi, dia yang belajar akuntansi akan membuat keputusan yang tepat. Artinya pedagang atau orang lain tidak dapat menyatakan pendapat yang tepat atau mengambil keputusan yang tepat tanpa bantuan informasi yang dicatat dalam pembukuan. Artinya, pembukuan akuntansi ini membantu bagi orang dalam mengambil keputusan ekonomi. Lalu, praktik akuntansi pemerintahan Islam. Pada zaman Rasulullah, ini adalah awal pengembangan akuntansi dalam pemerintahan atau cikal bakalnya yang dimulai dari fungsi-fungsi pemerintahan agar mencapai tujuannya dan penunjukan orang-orang yang kompeten. Kemudian pada masa pemerintahan Rasulullah juga memiliki 42 pejabat yang digaji yang terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab adanya peningkatan penerimaan dan pengeluaran negara. Lalu pada sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara. Karena semakin banyaknya penerimaan dan pengeluaran negara, maka para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab didirikan lembaga yang bernama Diwan, dari kata dawana yang artinya tulisan. Lalu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz adanya pengembangan reliabilitas laporan keuangan dengan kewajiban mengeluarkan bukti penerimaan uang. Kemudian pada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dikenalkan catatan dan register yang terjilid dan tidak terpisah seperti sebelumnya. Jadi sudah disatukan atau dibuat dalam bentuk jilid. Kemudian pada masa Daulah Abbasiyah adalah puncak perkembangan pengelolaan buku akuntansi. Akuntansi dispesialisasikan menjadi beberapa kelompok seperti akuntansi peternakan, pertanian, bendahara, konstruksi, mata uang, dan akuntansi pemeriksaan atau auditing.
Kemudian dikenal juga beberapa istilah buku besar yang namanya yaitu pertama Jaridah Al-Kharaj atau pembukuan pemerintah terkait hutang pada individu. Kemudian Jaridah An-Nafaqah atau pembukuan untuk mencatat pengeluaran negara. Lalu Jaridah Al-Mal atau pembukuan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran zakat, serta Jaridah Al-Musadarin atau pembukuan untuk mencatat dana yang disita dari individu yang melanggar aturan syariah. Adapun laporan akuntansi pada masa Daulah Abbasiyah, ada yang namanya laporan Al-Khidmah yang menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran bulanan. Kemudian Al-Khidmah Al-Jami'ah yaitu laporan keuangan komprehensif berisi laporan laba rugi dan neraca yang dilaporkan pada akhir tahun. Jadi yang ini adalah laporan yang lebih lengkap. Ada laba rugi dan neraca pada akhir tahun. Kemudian ada perhitungan zakat di mana utang zakat diklasifikasikan dalam 3 laporan keuangan, yaitu collectible debts, doubtful debts, dan uncollectible debts atau utang yang sudah tertagih, piutang yang belum tertagih atau ragu-ragu, kemudian piutang yang tidak tertagih. Adapun hubungan peradaban Islam dengan buku Pacioli, selama ini kita mengenal bahwa Pacioli ini dikenal sebagai bapak akuntansi. Bagaimana hubungannya antara peradaban Islam dengan buku Pacioli ini? Buku Pacioli dianggap sebagai penggagas tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping. Jadi dalam pengelolaan pembukuan itu ada yang namanya single entry, ada yang namanya double entry. Perbedaannya adalah ketika single entry itu akun yang dicatat hanya satu. Ketika terjadi transaksi hanya satu akun yang dicatat untuk merekam atau merecord transaksi tersebut. Sementara double entry itu akun yang terkait pada saat transaksi dicatat meliputi 2 akun. Jadi melalui buku yang tadi, Pacioli ini dianggap sebagai orang pertama yang menggagas tata buku berpasangan sehingga disebut sebagai bapak akuntansi. Pada tahun 1494, Pacioli menerbitkan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita yang membahas pembukuan metode Venice. Jadi, metode ini telah ada di Venice lebih dari 200 tahun sebelumnya dan masih digunakan pada masa itu, meski memicu banyak perdebatan di kalangan peneliti. Buku ini berisi 5 bagian yang banyak membahas tentang ilmu matematika. Meskipun sudah digunakan lebih dari 200 tahun sebelumnya, tetap menimbulkan banyak pertentangan di kalangan para peneliti. Contohnya adalah para ahli seperti Hef dalam Zaid tahun 2001 mengemukakan bahwa perkembangan akuntansi tidak terjadi di Italia kuno. Kemudian Belkowi tahun 2000 mengemukakan bahwa Pacioli bukanlah penemu double entry bookkeeping atau pembukuan berpasangan. Kemudian Zaid tahun 2001 mengemukakan bahwa Pacioli bukanlah penemu melainkan pencatat kejadian pada masa itu. Jadi teori yang dikemukakan oleh para ahli ini membantah sejarah yang mengemukakan bahwa Pacioli adalah penemu dari sistem double entry atau pembukuan berpasangan. Kemudian kemiripan praktek akuntansi kekhalifahan Islam dengan buku Pacioli ini contohnya adalah istilah jurnal atau jurnal telah lebih dulu digunakan oleh kekhalifahan Islam dengan istilah jaridah untuk buku catatan keuangan. Kemudian penggunaan kalimat in the name of God di awal buku catatan keuangan telah lebih dulu digunakan oleh kekhalifahan Islam dengan kalimat in the name of Allah, the most gracious, the most merciful, atau arti dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian double entry yang ditulis oleh Pacioli telah dipraktekkan dalam pemerintahan Islam dan bisa dibilang bahwa dalam pemerintahan Islam sudah lebih dulu dilakukan proses pembukuan ganda atau berpasangan atau yang disebut dengan sistem double entry dalam akuntansi.
Lebih dari 1 abad sebelum buku Pacioli diterbitkan, telah ada manuskrip tentang akuntansi yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Qiyah al-Mazindarani dengan judul Risalah Falakiyah Asy-Syiqat pada tahun 1363 Masehi. Di dalamnya ini ada keterangan untuk mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dan mencatat sumber pemasukannya, dan juga mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan juga penjelasannya. Adapun pendekatan dalam mengembangkan akuntansi syariah, diantaranya adalah yang pertama pendekatan berbasis akuntansi induktif atau kontemporer, kemudian yang kedua pendekatan deduktif dari ajaran Islam, dan yang ketiga adalah pendekatan hibrid atau campuran. Ketiga pendekatan ini memiliki argumen yang mendukung dan juga yang menentang. Untuk pendekatan kontemporer atau induktif, ada argumen yang mendukung, yaitu pendekatan ini relevan dengan institusi yang memerlukan. Kemudian ada argumen yang menentang bahwa pendekatan ini tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya mesti berlandaskan pada wahyu. Kemudian untuk pendekatan deduktif dari ajaran Islam, argumen yang mendukungnya adalah akan meminimalisir pengaruh pemikiran sekuler terhadap tujuan dan akuntansi yang dikembangkan. Sementara argumen yang menentang, pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktis. Kemudian pendekatan hibrid. Pendekatan hibrid ini atau pendekatan campuran ini telah diterapkan di lingkungan beberapa perusahaan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan dan non-keuangan perusahaan yang memperhatikan tidak hanya masalah ekonomi tapi juga masalah sosial dan lingkungan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam dan persoalan masyarakat yang mungkin dapat membantu diselesaikan, yang tujuannya adalah mewujudkan pertanggungjawaban Islam. Sekian sharing kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.